Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Zuli Tanjung, Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada Bapeda Kabupaten Kudus. Saat ini, saya sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 7 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan mempersembahkan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Mari Serempak, Manajemen Risiko dan Perencanaan Kinerja Terintegrasi, wujudkan birokrasi berdampak di Kabupaten Kudus. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP terintegrasi yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, capaian indikator manajemen risiko indeks atau MRI pemerintah Kabupaten Kudus pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 masih berada di level 2. Kondisi tersebutlah yang melatar belakangi dipilihnya isu strategis, yaitu perencanaan kinerja di pemerintah Kabupaten Kudus yang belum terintegrasi dengan manajemen risiko. Dalam laporannya, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memberikan rekomendasi agar pemerintah Kabupaten Kudus mengintegrasikan manajemen risiko dalam proses perencanaan dan manajemen. Tujuan implementasi aksi perubahan Mari Serempak ini adalah terintegrasinya risiko strategis pemerintah daerah dengan rumusan masalah, isu strategis, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, serta indikasi program prioritas Kabupaten Kudus dalam dokumen rancangan RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2025-2029. Implementasi aksi perubahan. Aksi perubahan ini dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada tahap jangka pendek, diimplementasikan dalam 8 milestone. Milestone 1, pembentukan tim efektif. Pada milestone ini dilaksanakan pembentukan tim efektif yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapeda Kabupaten Kudus. Milestone 2, penyusunan konsep integrasi dan rencana aksi. Pada milestone 2 ini, dilaksanakan penyusunan konsep integrasi dan rencana aksi oleh tim efektif bersama stakeholders pengelolaan risiko pemerintah daerah. Selanjutnya, dilaksanakan sosialisasi melalui peluncuran inovasi Mari Serempak oleh penjabat Bupati Kudus. Kita bisa lihat ada manajemen pemerintahan yang kemudian harus mensupport itu, para stakeholder yang kemudian juga memiliki komitmen yang sama, dan tentu saja partisipasi dari masyarakat yang kita harapkan menimbulkan masukan-masukan yang konstruktif terhadap proses pembangunan yang akan berjalan. Peluncuran inovasi Mari Serempak dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Kudus yang dihadiri seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus. Milestone 3, penyusunan petunjuk teknis integrasi perencanaan kinerja dan manajemen risiko. Petunjuk teknis berfungsi sebagai pedoman terhadap alur kerja yang jelas dan rinci dalam mengimplementasikan integrasi manajemen risiko ke perencanaan kinerja. Petunjuk teknis integrasi manajemen risiko ke dalam perencanaan kinerja diintegrasikan ke dalam Surat Edaran Bupati Kudus tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus tahun 2025 hingga 2029. Milestone 4, workshop integrasi manajemen risiko. Manajemen risiko dengan perencanaan kinerja secara resmi saya buka. Kemungkinan terjadi dalam 1 tahun itu akan sering. Saya lupa karena kriterianya, saya ambil contohnya kayak provinsi aja atau yang lain-lain. Gampangnya kalau itu. Setelah pelaksanaan workshop integrasi manajemen risiko, dilaksanakan benchmarking ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan performa dan efisiensi tim
dengan mempelajari praktik baik dari kinerja yang telah dicapai oleh daerah lain dalam mengimplementasikan manajemen risiko. Milestone 5. Pelaksanaan evaluasi lingkungan pengendalian dengan Control Self-Assessment. CEE bertujuan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan pengendalian pada suatu organisasi dibandingkan dengan kondisi ideal pada masing-masing subunsur dalam lingkungan pengendalian. Langkah-langkah dalam penilaian CEE meliputi penentuan responden, penyampaian surat edaran pelaksanaan CEE, pengolahan data dan analisis CEE, serta penyusunan kesimpulan. Milestone 6. Focus Group Discussion. Identifikasi risiko strategis pada indikasi program prioritas pemerintah daerah 2025 hingga 2029. FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sikap, pendapat, dan persepsi pihak terkait terhadap risiko strategis yang dapat mempengaruhi ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Milestone 7. Pelaksanaan Risk Assessment. Pada tahap ini, dilaksanakan analisis risiko strategis dan penentuan risiko prioritas yang dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD dengan bantuan sistem informasi. Menu dalam sistem telah disusun sesuai dengan alur penyusunan RPJMD. Menu yang tersedia antara lain, identifikasi isu global, isu nasional, dan isu regional. Selanjutnya, penentuan isu strategis pembangunan daerah, penyusunan arah kebijakan, identifikasi masalah, penentuan tujuan, sasaran dan indikatornya. Proses identifikasi risiko disusun bersamaan dengan penentuan indikator sasaran. Pada tahap analisis risiko dilaksanakan kegiatan FGD dalam penentuan penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan dengan menggunakan metode penilaian skala kemungkinan dan skala dampak risiko tersebut terjadi. Dari hasil analisis risiko, ditentukan risiko prioritas dan rencana tindak pengendaliannya yang selanjutnya diintegrasikan dengan indikasi program prioritas pemerintah daerah. Pada sistem informasi disediakan report-report yang dapat dicetak. Antara lain, tabel isu strategis pembangunan, tabel arah kebijakan, tabel keskeding RPJMD, risiko prioritas, rencana tindak pengendalian, dan RPJMD berbasis risiko. Capaian analisis dalam tahap jangka pendek ini meliputi 2 tujuan pembangunan daerah, 4 sasaran strategis daerah, serta telah dapat merumuskan 8 risiko strategis pemerintah daerah, dan 9 indikasi program prioritas RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2025 hingga 2029. Milestone 8. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian tahapan jangka pendek yang telah tercapai, serta mengevaluasi faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam keberlanjutan aksi perubahan ini di tahap jangka menengah dan jangka panjang. Keberhasilan implementasi aksi perubahan ini tidak lepas dari peran para stakeholders internal maupun eksternal, serta tim efektif pada bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan Bapeda Kabupaten Kudus yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada kami. Saya Muhammad Hasan Habibi selaku penjabat Bupati Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reflisianto Sukti, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus. Saya Sulistiawati STMMM, PLT Kepala Bapeda Kabupaten Kudus. Saya Coach Martono, Inspektur Daerah Kabupaten Kudus. Saya Dian Fitayani Minahyu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Kudus. Saya Teguh Rianto SSTPMM, selaku Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus. Halo, saya Ahmad Rosikin dari Auditor Madya di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
Saya Malubi Julianingrum, saya perencana ahli media Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Saya Wawan Sogekrondi selaku Kepala Bagian Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat. Saya Anggara dari Muranis.com. Dengan ini menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan kinerja organisasi yang diimplementasikan oleh Saudara Arif Zuli Tanjung dengan judul Mari Serempak atau Manajemen Risiko dan Perencanaan Kinerja Terintegrasi Wujudkan Birokrasi Berdampak di Kabupaten Kudus. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi implementasi aksi perubahan ini dan berharap semoga dengan manajemen risiko dan perencanaan kinerja yang terintegrasi dapat semakin meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi kinerja di pemerintah Kabupaten Kudus dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah serta mewujudkan birokrasi yang berdampak bagi masyarakat di Kabupaten Kudus. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kehendak dan ridhonya aksi perubahan kinerja organisasi ini dapat kami laksanakan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya aksi perubahan ini. Khususnya kepada Bapak Penjabat Bupati Kudus, Bapak Muhammad Hasan Habibi, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, Bapak Reflusianto Subekti, Ibu Sulastiyawati selaku PLT Kepala Bapeda Kabupaten Kudus, sekaligus sebagai mentor kami, Ibu Harini Setiawati selaku coach, serta narasumber yang telah memberikan masukan dan arahannya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada para stakeholders, internal maupun eksternal, serta seluruh tim efektif yang telah membantu dan berpartisipasi dalam implementasi aksi perubahan ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.